Pertanyaan yang perlu diajukan ke Pak Prabowo adalah mengapa ini dibiarkan itu? Sikapnya Pak Prabowo dengan apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu seperti apa? Ini kenapa tidak ditanyakan oleh Deddy Corbuzier? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Vlog atau podcast Deddy Corbuzier dengan Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita, menjadi trending topik di YouTube hari ini. Sejak kemarin ya, ditonton oleh sekitar 6 juta lebih penonton. Podcast yang ditayangkan pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 12 Juni. Dari podcast dan wawancara Deddy Corbuzier dengan Pak Prabowo ini, satu hal yang menarik dan terang-terangan adalah kesiapan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden untuk pemilu 2024. Dan ini saya kira adalah hal yang sangat menarik, hal penting, hal besar yang berhasil diungkap oleh Deddy Corbuzier dengan gaya yang santai, tidak serius sebagaimana wawancara reporter dengan wartawan-wartawan televisi. Tetapi bahwa santainya ini justru berhasil mengungkap sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini, khususnya bagi Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Artinya apa? Bahwa rumor yang selama ini beredar bahwa Pak Prabowo akan maju lagi menjadi capres di 2024 bukan lagi suatu rumor, bukan lagi sebuah rumor, bukan lagi berita bohong, tetapi adalah fakta dan ini real. Pak Prabowo menyatakan dengan terus terang jika memang diperlukan dia masih sanggup untuk menjadi capres di 2024. Kendati pun diperlukan banyak syarat, banyak ketentuan dan sistem yang harus dilalui di negara ini. Nah, yang kedua bahwa dari podcast ini, dari wawancara ini terlihat bahwa Pak Prabowo memang cukup merakyat, tidak elitis. Faktanya bahwa dengan menghadiri podcast bersama Deddy Corbuzier yang merupakan channel YouTube milik pribadi lah, katakanlah begitu ya, bukan lembaga penyiaran resmi sebagaimana TV-TV nasional yang lain. Ini satu nilai tersendiri saya kira. Bahwa beliau bukan orang yang elitis. Namun menurut saya ada dua hal yang barangkali lupa tidak ditanyakan oleh Deddy Corbuzier kepada Pak Prabowo. Padahal menurut saya dua hal ini sangat penting. Sangat penting terkait dengan peta politik, terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan sikap Pak Prabowo memandang bangsa dan negara ini. Apakah dua hal itu yang menurut saya penting? Yang pertama adalah keterkaitan Pak Prabowo dengan elemen ormas kelompok garis keras. Ya, menurut saya ini perlu ditanyakan. Nggak tahu, mungkin Deddy Corbuzier kelupaan atau memang tidak berani menanyakan hal itu, atau memang juga ada patutnya, ada layaknya kalau Deddy Corbuzier juga tidak paham terkait hal ini. Karena ya maklum, beliau kan mu'alaf gitu ya. Mengapa ini perlu ditanyakan? Yang pertama karena secara terang benderang Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang lalu berkoalisi didukung oleh kelompok ini, didukung oleh elemen 212, didukung oleh Muhammad Rizik Syihab dan seluruh wadyabolonya. Padahal secara politik tidak mungkin kapasiti Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus tidak tahu peta politik gerakan politik Islam. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pasti seharusnya tahu mana kelompok Islam moderat, mana kelompok Islam garis keras, mana yang dilarang, mana yang tidak. Tetapi faktanya bahwa Pilpres 2019 Pak Prabowo bergandengan mesra dengan Habib Rizik Syihab sebagai Ketua Umum FPI dan juga tokoh-tokoh HTI yang lain. Nah, ini mengapa? Mengapa ini tidak ditanyakan? Karena itu sangat penting untuk mencari tahu apakah hanya sekedar
memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik dengan resiko-resiko yang di belakangnya sudah diukur, ataukah memang memandang itu tidak penting? Bisa jadi Pak Prabowo memandang bahwa elemen garis keras di Indonesia ini tidak penting. Sehingga kemudian ketika beliau bersama-sama bergandengan secara politik tidak jadi masalah. Sayangnya tidak ditanyakan. Yang kedua yang menurut saya juga lupa untuk ditanyakan. Dan menurut saya penting sekali ditanyakan adalah terkait dengan sikap politik Fadlizon. Ya, saya kira ini pertanyaan yang penting menurut saya. Sikap politik Fadlizon terhadap kebijakan pemerintah ini. Partai Gerindra dengan posisi Pak Prabowo sebagai Menhan, menjadi menterinya Pak Jokowi, adalah fakta bahwa Gerindra bergabung bersama kabinetnya Jokowi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Tapi fakta yang ada bahwa sampai hari ini Fadlizon sikapnya tidak ada perubahan sama sekali dengan sikap-sikap sebelum Pilpres atau pada saat Pilpres berlangsung. Sikap nyinyirnya terhadap negara masih tetap. Sikap pro-nya dengan kelompok FPI, tidak terima dibubarkan, tidak terima dengan kematian 6 laskar FPI, masih tetap. Artinya bahwa secara nyata kita melihat bahwa Fadlizon berdampingan dengan kelompok ini sampai hari ini. Gitu. Pertanyaan yang perlu diajukan ke Pak Prabowo adalah mengapa ini dibiarkan itu? Sikapnya Pak Prabowo dengan apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu seperti apa? Ini kenapa tidak ditanyakan oleh Deddy Corbuzier? Ya, lagi-lagi barangkali kelupaan atau memang tidak berani menanyakan hal tersebut. Padahal penting. Ini penting juga terkait dengan sikap politik bangsa Indonesia kalau nanti Prabowo jadi betul menjadi capres. Ganjalan politik Pak Prabowo ketika nanti nyapres 2024 yang sangat penting menurut saya dua hal ini. Bagaimana dia bersikap tegas dengan Fadlizon dan bagaimana dia bersikap tegas dengan kelompok garis keras. Kalau ini bisa diselesaikan sejak hari ini, saya yakin peluang Prabowo Subianto menjadi capres 2024 cukup terbuka lebar. Karena sejauh ini ketika Pak Jokowi nanti tidak mungkin lagi maju menjadi capres untuk ketiga kali karena undang-undang memang tidak mengizinkan, maka peluang Prabowo Subianto sangat besar untuk menjadi presiden. Tetapi ketika sikap tegas terhadap dua hal tadi tidak juga ditunjukkan, maka ya walau alam saya kira masih perlu dipertanyakan dan membuat orang-orang yang mencintai NKRI ini, Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika pasti akan berpikir ulang untuk memilih Pak Prabowo. Nyatanya bahwa dia tidak ada sikap tegas terhadap kelompok-kelompok garis keras, tidak juga sikap tegas terhadap Fadlizon yang sampai hari ini kita lihat berdampingan dengan mereka. Oke, saya kira itu tanggapan saya atas podcast Deddy Corbuzier dengan Prabowo Subianto kemarin. Oh ya, satu lagi yang menurut saya juga sepakat. Saya sepakat atas statement Prabowo di podcast tersebut, yakni pada saat ketika Deddy Corbuzier menanyakan bahwa ketika bangsa ini pertahanan, alutsista kita lemah, kemudian nanti ada misalkan kalau ada penyerangan dari negara lain, bukankah ini membahayakan? Dan Prabowo menjawab, menurut saya sepakat dengan jawabannya, yakni bahwa bangsa ini memiliki keunikan, memiliki hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yakni perlawanan rakyat. Yang menurut Prabowo ini adalah hal yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, yakni kekompakan dan perlawanan rakyat terhadap musuh-musuh negara. Selain perangkat militer yang dipunyai, bangsa ini memiliki persatuan. Bangsa ini memiliki kekuatan bersama, perlawanan rakyat yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Saya sepakat ini. Dan ini sekaligus warning bagi siapapun, kelompok manapun yang berani mencoba-coba mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang berani mengganggu merah putih, yang berani mengganggu Pancasila di bumi NKRI ini, Anda akan berhadapan dengan perlawanan rakyat yang sudah teruji.
Dan ini ditakuti oleh bangsa lain. Apalagi hanya sekedar musuh kroco-kroco mut yang ada di dalam negeri ini, yang teriak-teriak ingin menggulingkan NKRI, yang ingin menggaungkan khilafah dan seterusnya. Anda akan berhadapan dengan perlawanan rakyat semesta dari bumi pertiwi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.